Haleluya. Shalom Aleicum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023. Saudaraku yang terkasih, marilah kita awali pagi hari ini yang cerah dengan ucapan syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan kita juga mau memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkat kemurahannya kita diselamatkan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 56 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 6 sampai dengan 7. Bacaan kedua Roma 11 ayat 13 sampai 15 dilanjutkan ayat 29 sampai dengan 32 dan Injil Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dari setiap kita saudara pasti punya pengalaman disakiti, dikecewakan, mengakibatkan kita sulit untuk menerima orang tersebut kembali, saudara. Kita sulit untuk melepaskan pengampunan, untuk mengasihi mereka yang telah menyakiti kita. Ini adalah dampak dari hati kita yang dinodai dosa, sehingga cenderung untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan daripada melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, melalui bacaan kedua hari ini saudara, kita semua mau diajarkan kepada kita tentang pribadi Allah yang begitu mengasihi kita. Paulus mengingatkan kepada kita semua, walaupun bangsa pilihan Allah, yaitu bangsa Israel yang telah menjauh darinya, keselamatan yang dianugerahkannya tetap berlaku, saudara. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Roma 11 ayat 11. Kenapa Allah membuat Israel, bangsa pilihannya itu menjadi cemburu, saudara? Karena Allah mau mengajarkan bangsa Israel itu bahwa keselamatan juga dapat diperoleh oleh bangsa lain kalau mau taat setia kepadanya. Dan saat itu bangsa Israel yang telah menjauh darinya, maka keselamatan bangsa Israel itu pun jauh dari mereka. Keselamatan adalah anugerah yang bersumber pada Allah, diberikan dengan cuma-cuma kepada manusia, saudara, berdasarkan iman kepadanya. Karena kepercayaan Israel, peluang emas menjadi terbuka lebar karena ketidakpercayaan bangsa Israel, saudara, peluang emas menjadi terbuka lebar bagi bangsa-bangsa lain. Disampaikan oleh Paulus, aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Roma 11 ayat 13-14. Harapan Paulus sebagai pelayan, saudara, dia mau mewartakan keselamatan ini kepada bangsa yang lain, bangsa bukan Yahudi, bangsanya sendiri, supaya bangsanya itu cemburu, saudara, dan akan berbalik kembali kepada Tuhan. Tapi ingat, saudara, Allah tetap dengan janjinya akan keselamatan itu. Sekarang keselamatan itu bukan saja untuk bangsa pilihannya, bangsa Israel, bangsa Yahudi, saudara. Sebab Allah tidak menyesal kasih karunia dan panggilannya. Roma 11 ayat 29. Maka keselamatan itu juga ditujukan kepada bangsa non-Yahudi, kepada kita semua, saudara. Karena Allah adalah pribadi maha kasih, maha adil, adil kepada ciptaannya, saudara. Maka kasih anugerah keselamatan itu pun dapat kita terima yang juga bukan orang Yahudi, menerimanya dengan cuma-cuma, saudara. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga
akan beroleh kemurahan, sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Roma 11 ayat 30 sampai dengan 32. Saudaraku yang terkasih, pada perenungan hari Minggu ini saudara mau mengingatkan kepada kita semua bahwa kita pun memperoleh kasih anugerah keselamatan dari Allah melalui putranya Yesus Kristus terkasih dengan cuma-cuma saudara. Sebagaimana kita pernah hidup di dalam dosa dan mungkin saudara sekarang kita masih bergumul dengan dosa-dosa yang masih kita lakukan sampai saat ini. Dan mungkin juga kita pernah berpikiran dihantui ketakutan. Bagaimana jika Allah menolak diriku yang telah banyak berbuat dosa? Yakinlah saudara. Yakinlah seyakin-yakinnya. Allah kita maha pemurah penuh kasih. Dia tidak seperti pikiran kita saudara. Allah telah memilih kita semua tanpa syarat. Seperti halnya umat Israel yang telah menolak Tuhan kita Yesus Kristus. Allah tidak pernah menolak umat pilihannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Yohanes 3 ayat 16. Inilah bukti besar akan kasih karunia Allah. Yang begitu besar bagi orang-orang yang percaya saudara. Jika Allah telah memilih kita untuk diselamatkan, maka kita tidak perlu lagi ragu-ragu saudara akan pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Kita mau serahkan seluruh penyelenggaraan kehidupan kita di dalam tangan kasih Tuhan. Pertanyaan sebagai refleksi kita saudara. Bagaimana kita meresponi kasih anugerah keselamatan yang telah diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma ini saudara? Adakah kita mau meraih keselamatan itu? Adakah kita mau bertobat dan beralih dari kehidupan kita penuh lumpur dosa ke pemeliharaan kasih Kristus dan mau dipimpin oleh Roh Kudus? Bagaimana kita menyerahkan seluruh kehidupan kita dalam pemeliharaan Tuhan Yesus? Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau meraih kasih anugerah keselamatan yang diberikan Allah melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus dengan hidup dalam pertobatan dan mau selalu hidup setia dan taat kepada Allah yang telah memilih kita dan selalu berpegang teguh kepada firman kehidupan dan kebenaran bagi kita. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat bersukacita dalam Tuhan bersama keluarga. Mari kita mau mempersiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita di dalam pesta perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Aleichem.